I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frida Ferdiana Putri dari Prodi Akuntansi dengan NIM 230912200123. Di sini saya akan menjelaskan video tutorial bagaimana menggunakan MyUp Accounting. Pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi MyUp dengan mengklik aplikasi MyUp dan akan muncul jendela aplikasi MyUp seperti yang tertera pada video. Nah, jika sudah muncul seperti itu, maka kita bisa klik create untuk membuat file baru, sedangkan open untuk membuka file yang kita sudah simpan sebelumnya. Setelah mengklik menu create, akan muncul tampilan seperti pada video. Jika sudah muncul tampilan seperti yang tertera pada video, maka kita klik next pada tombol paling kanan. Berikut ini adalah tampilan sesudah mengklik next, dan data tersebut bisa diisi sesuai dengan soal. Ini adalah tampilan setelah data sudah terisi. Setelah itu klik next. Pada tampilan berikutnya, yaitu menentukan tahun siklus akuntansi yang akan dikerjakan. Keterangan ini diketahui dari soal. Untuk kasus ini kita menyelesaikan kasus yang terjadi pada tahun 2018. Untuk current financial year kita isi 2018, dan untuk last month of financial year kita isi bulan Desember, sedangkan convention month itu bulan Desember juga. Number of accounting period kita isi 12. Jika sudah terisi, kita klik next. Setelah klik next, akan muncul tampilan konfirmasi dari siklus akuntansi yang sudah dipilih, dan klik next. Setelah itu akan masuk pada tampilan pemilihan opsi pembuatan nama-nama akun yang nantinya akan digunakan dalam mengolah dan mengelola siklus akuntansi. Pada opsi ini, pilihlah opsi yang terakhir, yaitu I would like to build my own account list once I begin using MyUp Accounting. Jika sudah klik next, kita akan menentukan penyimpanan dari file proyek MyUp yang akan disimpan di komputer Anda dengan cara klik change pada layar. Setelah itu, tentukan partisi dan folder tempat penyimpanan. Jika sudah, klik save. Jika sudah diubah, maka tampilan pada layar MyUp juga akan berubah sesuai dengan folder yang dipilih. Jika sudah, klik next. Jika sudah muncul tampilan seperti di video, klik tombol Command Center untuk memulai proses pengolahan siklus akuntansi PT Cahaya. Ini adalah tampilan setelah kalian mengklik Command Center. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar akun. Dalam membuat daftar akun, kita klik akun dan pilih menu akun list pada Command Center. Setelah klik account list, akan muncul tampilan seperti di gambar. Setelah itu, klik tombol new yang ada di pojok kiri bawah sehingga muncul jendela input akun baru. Ganti account type dengan bank dan akun number dengan 1100, serta pada account name kita ganti dengan cash in bank. Jika sudah, klik OK. Ulangi semua tahapan untuk menambah akun selanjutnya. Oke, pada selanjutnya kita hapus akun-akun yang tidak diperlukan pada akun list. Sebagai contoh, kita hapus salah satu akun, kita klik.
Setelah itu kita klik kanan pada laptop. Setelah itu kita pilih delete account. Ulangi tahapan tersebut untuk menghapus akun-akun yang tidak diperlukan. Dan ini adalah hasil dari semua akun yang sudah ditambahkan dan beberapa akun yang sudah dihapus. Selanjutnya kita membuat kode pajak dengan cara klik list pada bagian atas. Terus setelah itu kita klik pada text code. Dan kita akan mendapat tampilan seperti di layar. Nah, kita akan menghapus semua kode pajak satu persatu, kecuali kode pajak dengan kode GST dan NT. Cara menghapusnya yaitu dengan klik kanan dan pilih delete tax code. Ini adalah tampilan pajak yang tidak dihapus, yaitu kode pajak NT dan GST. Setelah itu kita akan melakukan beberapa penyesuaian keterangan kode pajak, yaitu pertama kode pajak GST. Kita klik kode pajak GST, ganti tax code GST menjadi PPN. Setelah itu description goods and service tax menjadi pajak pertambahan nilai. Tax type tidak perlu diubah. Untuk rate juga tidak perlu diubah. Selanjutnya link account for tax collected yang GST collected diubah menjadi PPN outcome. Selanjutnya yang linked account for tax paid yang GST paid diubah menjadi PPN income. Jika sudah semua, klik OK. Selanjutnya kita akan mengatur linked account di bagian command center. Kita klik menu setup yang ada di atas, pilih pada bagian linked account dan pilih menu account and banking account. Setelah itu isi bank account for electronic payment dengan cash in bank dan bank account for undeposit fund dengan petty cash dan klik OK. Selanjutnya adalah linked account untuk linked account sales. Klik menu setup dan pilih bagian linked account dan pilih menu sales account. Pada asset account for tracking receivable diganti dengan account receivable dan bank account for customer receipt diganti dengan cash in bank. Centang pada bagian 1 charge freight on sales dan pada bagian income account for freight diisi dengan akun freight collected, serta centang pada bagian I give discount for early payment dan pada bagian expense or cost of sales account for discount diisi dengan sales discount, dan juga centang pada bagian I assess charge for late payment dan pada income account for late charge diisi dengan late free collected. Setelah itu, klik menu terms pada pojok kiri bawah jendela dan muncul tampilan pengaturan termin. Isi payment is due dengan in a given of days, discount days 10, balance due days 30, discount for early payment 1%, monthly charge for late 1%. Klik OK pada jendela credit terms. Selanjutnya adalah progress linked account. Pada bagian setup atas, klik link account serta pilih progress account. Selanjutnya pada asset account for tracking receivable diganti dengan account receivable, bank account for customer receipt diganti dengan cash in bank, serta centang pada bagian I charge freight on sales dan pada bagian income account for freight diisi dengan akun freight collected. Centang pada bagian I give discount for early payment dan pada bagian expense or cost of sales account discount diisi dengan akun sales discount. Centang pada bagian I assess charge for late payment dan pada income account for late charge diisi dengan late free collected. Setelah itu klik termnya pada tab term ini diisi dengan payment is due in a given of days, discount days diisi dengan 10, balance due days diisi 30, discount for early payment 1%, monthly charge for late payment 1%. Klik OK pada jendela credit terms dan klik OK pada jendela sales link account. Selanjutnya link account keempat adalah payroll link account. Klik setup, setelah itu klik link account, setelah itu klik payroll link account.
Ganti payroll check-we account dengan cash in bank. Setelah itu ganti juga general check-we account dengan cash in bank. Yang ketiga ada cash in bank tetap dan tidak diganti. Yang keempat ganti employment expense dengan wages and salaries. Yang terakhir payroll liabilities diganti dengan accrued expense. Selanjutnya adalah menghapus akun-akun yang tidak perlu dengan cara klik 2 kali pada akun tersebut dan klik kanan. Setelah itu kita klik tombol delete account. Ulangi tahapan tersebut pada akun-akun yang akan dihapus. Pada tahap ini, klik menu setup, lalu menu balance, kemudian klik account opening balance. Setelah itu muncul tampilan jendela input, maka inputlah data-data yang tersedia pada tabel ke dalam kolom opening balance. Sebagai contoh, kita isi cash in bank dengan 276.120.000 serta petty cash kita isi 6 juta. Isi semua data hingga semua data lengkap seperti pada yang tertera di layar. Pastikan nominalnya balance ya guys, amount left to balance Rp00. Selanjutnya membuat kartu customer dan supplier dengan mengklik card file yang terletak pada paling kanan. Setelah itu klik tombol new pada bagian bawah. Masukkan data yang sudah tertera di soal. Klik OK untuk mengakhiri proses input data customer. Berikutnya kita akan membuat kartu supplier, klik new. Setelah itu isi dengan supplier, isi data yang sesuai dengan data pada tabel, lalu klik OK. Ulangi tahapan yang sama untuk membuat kartu customer dan supplier sesuai dengan tabel data. Untuk mengisi saldo awal, klik menu setup pada bar, pilih balance dan pilih customer balance. Kita akan mulai menginput nominal saldo piutang customer yang pertama pada daftar dengan mengklik nama customer Andani, kemudian klik tombol add cell, tekan tombol enter pada keyboard untuk memulai mengisi saldo. Kemudian klik record untuk menyimpan data. Apabila ada konfirmasi yang muncul, klik OK. Jika sudah, maka pada bagian akhir akan menemukan konfirmasi congratulations jika hasilnya balance. Klik menu list pada menu items, maka akan muncul item list. Jika sudah muncul, klik new pada bagian kiri bawah. Pada item number, isi NUN06 dengan nama Aju Cek, centang by this time pada bagian cost of sales account menggunakan akun cost of goods sold. Centang I sell this item pada bagian income account for tracking sales menggunakan akun sales of merchandise. Centang I inventory this item pada bagian asset account for item inventory menggunakan akun merchandise inventory. Pada bagian ini kita isi teks code when bought dengan PPN. Setelah itu klik OK. Ulangi langkah tersebut pada data berikutnya. Jika data sudah lengkap dan terisi semua, maka tampilan akan seperti pada layar. Kembali ke Command Center dan pilih menu Count Inventory. Isi AUN06 pada bagian counted dengan nilai 90 dan AUN08 pada bagian counted 70. Jika sudah di-input, maka klik Adjust Inventory. Maka akan muncul jendela Adjustment Information. Pada halaman ini, gunakan akun Merchandise Inventory pada bagian Default Adjustment Account, lalu klik Continue. Setelah itu, klik Opening Balance.
Setelah klik opening balance akan muncul tabel penjurnalan. Pada tabel ini diisikan saldo awal barang dagang pada kolom unit cost. Selain itu, sesuaikan tanggal menjadi tanggal 1 Desember 2018. Klik record untuk mengakhiri proses input saldo awal barang dagang. Setelah ini kita akan mengisi jurnal transaksi. Buka menu sales pada comment center, pilih enter sales. Pertama pilih nama customer yaitu toko Andani, lepas centang tax inklusif. Kemudian masukkan nomor faktur yaitu FPJ 12 strip 1, masukkan tanggal yaitu 2 Desember. Masukkan jumlah barang sesuai dengan kuantiti pada bukti transaksi baris 1 pada kolom ship. Masukkan nomor barang sesuai kolom item nomor pada bukti transaksi baris 1 pada kolom item number. Masukkan harga barang sesuai kolom price. Untuk barang kedua dapat dilakukan dengan cara yang sama. Masukkan biaya angkut freight collected sesuai data bukti. Masukkan biaya angkut freight collected sesuai data bukti pada kolom freight collected, tidak kena pajak atau NT. Cek kebenaran data, jika sudah klik record. Berikutnya adalah transaksi bukti penerimaan kas oleh toko Dira. Cara membukanya, buka menu sales pada comment center, pilih receive payment. Pilih nama customer toko Dira dengan mengklik tanda panah, isi kolom ID, PKM 121, masukkan tanggal 5 bulan 12, isi bagian amount received 32.670.000, pilih bagian payment method Cekue. Pilih bagian details, masukkan nomor cek B13, lalu klik OK. Klik pada bagian kolom amount applied hingga nominal pembayarnya muncul sebesar 32.670.000. Tekan enter untuk memunculkan nominal total applied sehingga balance. Kemudian tekan record untuk mengakhiri proses input. Jika ada notifikasi, klik print letter. Ulangi tahapan yang sama pada data-data selanjutnya. Siklus selanjutnya adalah penyesuaian. Buka menu account pada comment center, pilih enter record journal entry. Selanjutnya, masukkan nomor bukti memorial BM12-3, masukkan tanggal 31 Desember 2018. Selanjutnya, masukkan memo penyusutan aktiva tetap. Input kolom name, debit, kredit, dan seterusnya seperti permintaan bukti transaksi. Perhatikan nominal pada debit dan total kredit harus balance atau nominal out of balance berisi 0. Jika sudah, klik record untuk mengakhiri proses input penyesuaian. Selanjutnya, penyesuaian berikutnya yaitu penyesuaian persediaan dan asuransi. Masukkan nomor bukti memorial BM12-4. Masukkan tanggal 31 Desember 2018. Masukkan memo penyesuaian persediaan dan asuransi. Input kolom akun, nama, debit, kredit, dan seterusnya seperti permintaan bukti transaksi dan seperti data. Perhatikan nominal pada total debit dan total kredit harus balance atau nominal out of balance berisi 0. Klik record untuk mengakhiri proses input penyesuaian. Penyesuaian berikutnya adalah penyesuaian pajak. Masukkan nomor bukti memorial BM12-5, masukkan tanggal pada 31 Desember 2018, masukkan memo penyesuaian pajak. Input kolom akun, nama, debit, kredit, dan seterusnya seperti permintaan bukti transaksi.
Perhatikan nominal pada total debit dan total kredit harus balance atau nominal out of balance berisi 0. Jika sudah, klik record untuk mengakhiri proses input penyesuaian. Cukup sekian video tutorial saya dari pembuatan data awal perusahaan, membuat daftar akun, hingga penyesuaian. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where it at?